Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adra'ul hududa bisyubuhati. Rawahu Abu Hanifah. Tolaklah perkara-perkara, hukuman-hukuman yang di dalamnya mengandung hal-hal yang syubhat. Dengan kesubhatan-kesubhatan itu jangan diterima. Ini kebiasaan kalau kita ya. Kalau ada yang, dan ini ambil aja. Punya siapa? Udah ambil aja. Nah. Ya kan tuh kan kadang gitu. Atau ini punya siapa ya nggak tahu. Ya udah bawa aja. Nah. Ya, itu hati-hati loh ibu-ibu ya. Kadang ada katanya nemu duit di jalanan gitu. Boleh diambil kalau udah dilangkahin. Kata siapa begitu ya. Jangan ya Bu ya. Yang nggak tahu itu punya kita jangan diambil. Terus kalau misalnya nggak ada yang ngaku nih gimana? Kalau nggak ada yang ngambil nih gimana? Kita ambil, kita taruh di kotak amal. Biar nanti punya siapa nemu duit. Ya kan nggak tahu punya orang rezeki nomplok dari mana. Bukan rezeki nomplok itu mah berarti dosa nomplok. Wah. Kita tahu itu bukan punya kita, kita bilang rezeki nomplok. Lah berarti kita ngambil punya orang loh. Kita tahu bukan punya kita kan, diambil ya berarti kita apa? Maling lah, ngambil punya orang, kita tahu itu punya orang. Ya Bu ya. Makanya hati-hati ibu-ibu. Subhat itu Masya Allah luar biasa. Kita bilang rezeki kita, mungkin kita bilang emang ini mah udah jatah saya kali, emang ini mah udah jodoh saya, emang ini mah udah saya yang nemuin, saya yang duluan. Nah, kan gitu ya Bu ya. Hati-hati Bu. Karena Rasulullah itu mengatakan hanya dua hal. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kata Rasul, yang jelas itu adalah yang halal dari jeripaya kita sendiri, hasil keringat kita sendiri. Dan yang jelas itu adalah yang haram. Kita tahu itu punya orang, haram. Kita tahu itu bukan punya kita, haram. Yang jelas tuh. Tapi yang tidak jelas adalah subhat. Punya siapa ini ya? Dari mana ini ya? Boleh diambil apa kagak ya? Itulah subhat. Maka ketika orang mengambil yang subhat ini, kata Nabi hati-hati. Kenapa? Karena istabro'a lidinihi, agamanya akan diragukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi. Agamanya diragukan, Bu. Ini benar agama Islam apa agama Kristen? Agama Islam apa bukan Islam? Ya? Wa yaqdihi, dan juga yang diragukan itu apa? Kemuliaannya, kata Nabi. Agamanya diragukan, kemuliaannya juga diragukan. Maka kenapa kita ini pengen jadi orang, oh, saya orang hebat, saya orang yang mulia, saya orang yang mau dihormatin orang. Tapi kalau suka makan makanan subhat, yang nggak tahu ini punya siapa, kita main ambil-ambil aja, nggak tahu ini hak siapa, kita main rebut aja, kita main bawa pulang aja, maka jangan harap kita jadi orang yang terhormat. Karena tadi, ini kata Nabi loh, bukan kata saya. Agamanya diragukan dan kehormatannya juga diragukan. Nauzubillahi min zalik. Hati-hati. Oh ya Bu ya. Maka bagaimana kalau orang yang udah terlanjur makan makanan yang subhat, atau emang dia sengaja lah, kagak apa-apa lah harus punya, gak ketahuan ini punya siapa. Nah, ya itu karena gak ketahuan itu punya siapa, jadi disebut subhat. Maka orang yang seperti itu waqa'al haram, orang yang seperti itu akan terjerumus, akan tetap pada yang haram. Nauzubillahi min zalik. Ya Bu ya. Jadi kita hati-hati. Subhat ini nih jalan menuju keharaman. Kalau kita nggak tinggalin subhat, maka kita bakalan berjalan terus menuju yang haram.
Justru kalau kita tinggalin yang subhat, insya Allah kita akan menggapai yang halal. Ya, maka hati-hati kalau udah yang haram berarti dosa. Maka ibu, segala yang subhat, yang haram apalagi nauzubillah min zalik, kita jauhkan. Jangan sampai kita sengaja ngajak. Apalagi kita udah pada tahu. Walaupun di rumah nih ada bakwan goreng kayak ada bakso, ada apa, kita tanya dulu nih punya siapa. Ya, jangan makan-makan aja. Taunya itu punya suami kita, punya anak kita. Dia dari pagi nungguin tukang bakso. Lah dia tinggal ke kamar mandi, baksonya dimakan sama kita. Ya Allah, pulang ngaji lapar ada bakso kita makan. So, gue udah nungguin dari tadi jadi jam 1 tuh tukang bakso lewat. Dia tinggal kamar mandi, lu pulang tentunya habis tuh bakso. Ngejar lagi tukang bakso udah jauh. Hati-hati ya Bu ya. Jadi kita hati-hati ya Bu ya dalam segala sesuatu itu. Punya siapa, dari mana ya Bu ya. Kalau bisa yang halal yang jelas, yang haram kita tinggalkan. Jangan sampai yang subhat. Nauzubillahi min zalik ya. Masya Allah. Dan insya Allah Bu, apa yang ibu makan, kalau ibu makan makanan yang halal, yang baik, halalan thayyiban, insya Allah apa yang ada pada diri ibu semuanya baik. Kenapa? Nih awal dari makanan, dari pakaian yang kita pakai, dari makanan yang kita makan halal. Yang kita kerjakan insya Allah juga baik-baik semua. Dan yang insya Allah yang tumbuhnya dari diri kita, anak-anak kita, insya Allah semuanya juga baik-baik. Tapi sebaliknya, yang kita makan yang haram, itu makanan yang kita makan yang haram masuk ke perut kita, jadi daging, jadi darah, tuh makan makanan yang haram. Bagaimana kita nggak gampang melakukan maksiat? Karena tubuh kita berasal dari yang haram. Darahnya, dagingnya udah nyatu dengan yang haram. Kita makan udah jadi satu tuh sama darah daging kita tuh yang haram tuh. Ya pantes diajak sholatnya ogah, diajak ngajinya males, diajak sedekahnya pelit, diajak ibadahnya nggak mau. Ternyata darah dagingnya tumbuh dari makanan dan minuman yang haram. Begitu juga anak-anaknya, kenapa pada susah dinasehatin, anak-anaknya pada susah dibilangin, anak-anaknya pada ogah-ogahan ibadahnya, pada nakal anak-anaknya. Kenapa? Mungkin terlahir dari darah dan daging yang haram. Nauzubillahi min. Jadi jangan main-main dengan yang haram, ibu. Ibu mungkin bisa lihat dari tetangga, saudara, atau keluarga. Ada yang bangkrut, ada yang susah, ada yang hingga dia ibaratnya tuh punya penyakit atau stres atau apalah, Allah kasih azabnya. Kenapa? Langsung karena dia memakan makanan yang haram. Nauzubillahi min. Jadi hati-hati ya. Ibu kenal gak Imam Syafi'i, Bu? Imam Syafi'i kenal, Bu? Udah kenal, terkenal di mana gitu ya. Kagak kenal ya, kita kenal sih, suka denger-denger namanya, kata ibu-ibu. Ya, Imam Syafi'i itu adalah imam kita, mazhab kita. Imam Syafi'i ahli sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i kenapa bisa jadi orang yang besar, jadi seorang imam, jadi alim ulama yang bisa kita panutin, kita ikutin ajarannya? Karena dari orang tuanya. Ayahnya ini, Bu, mungkin sering diceritain kalau ibu pernah dengar. Ayahnya namanya Idris Asy-Syafi'i ya. Nah, ayahnya ini, Bu, pernah berjalan, dan ketika di perjalanan dia lapar, dia ketemu sama yang namanya buah delima. Dia ambil buah delima, dia makan. Itu buah delima udah di jalanan, udah jatuh di jalanan. Habis kenyang dia makan buah delima, baru dia ingat, ini delima punya siapa ya? Ada di jalanan. Takut punya orang jatuh, atau takut dari pohon orang yang jatuh, atau mungkin ada orang yang beli gitu jatuh di jalanan. Dia cari, Bu. Dia cari ini asal buah delima ini, Bu. Ternyata di perjalanan itu dia cari, ngeliat kebun delima banyak.
Oh kayaknya mungkin nih delima nih dari kebun ini nih Bu nih. Dia cari siapa yang punya kebunnya nih. Dia cari orangnya tuh. Dia minta maaf, dia minta apa keriduannya. Pak, saya nemu delima di jalanan, mungkin jatuh kali dari pohon bapak, dari kebun bapak. Saya nggak sengaja, saya lapar, saya makan. Saya mohon ridhonya ya Pak. Saya mohon maaf, saya udah ngambil makan delima bapak yang jatuh ini tanpa seizin bapak. Kata bapaknya, nih orang jujur, nih orang masya Allah luar biasa. Kata bapaknya apa? Ya saya maafin, tapi kamu harus bekerja di tempat saya, di kebun saya selama 3 bulan. Suruh kerja Bu, gara-gara makan satu delim. Padahal bapak itu mau apa? Mau melihat kejujurannya, kesolehannya. Begitu udah dilihat Bu, ya selama 3 bulan itu Imam Syafi'i kerja dengan jujur, dengan baik, gara-gara makan satu delima. Masya Allah lah, kalau kita mungkin udah marah-marah, gue makan 1 biji doang sih, udah gue ganti, udah gue beli di pasar gitu kan ya. Tapi karena Imam Syafi'i ini pengen ridho dari manusia, dari orang, pengen ridhonya nih, maka insya Allah kalau kita niatnya pengen dapat ridho dari seseorang, insya Allah Allah akan meridhoi kita juga. Akhirnya Imam Syafi'i dijodohkan dengan anak yang punya kebun delima. Coba tuh Bu, Masya Allah. Dan anak itu dikatakan, saya punya anak saya buta, anak saya kakinya pincang, anak saya tangannya juga gak bisa bergerak. Ternyata pas dilihat anaknya cantik, anggun. Ternyata anaknya itu dibilang buta dari maksiat. Anak saya anak yang terjaga. Tangannya kakinya pincang karena anak saya terjaga dari jalan-jalan, pergi jalan-jalan untuk kemaksiatan. Dijaga tuh anak Bu, ya. Dan anak itu, putrinya itu bernama Fatimah namanya. Itu Imam Syafi'i, ayahnya terjaga dari yang subhat, ibunya terjaga dari maksiat. Anaknya jadilah imam besar, Imam Syafi'i. Itu hasil didikan karena menjaga yang haram, menjaga yang subhat. Coba kalau kita biarin aja, anak kita pulang bawa mainan, kita diemin aja. Itu mainan siapa? Udah berhari-hari di rumah. Kadang anak pulang bawa jajan, padahal kita kagak kasih duit jajan. Kagak ditanyain lagi, lu jajan di mana? Kan gua kagak kasih duit. Duit dari mana? Enggak. Jadi mah udah enak aja, ya. Tanpa kita sadari, tanpa kita merasa gimana, jangan Bu ya Bu ya. Anak pulang sekolah kita lihat tasnya, kalau ada barang orang kita tanya, ini punya siapa, dari mana, minjem apa kamu ngambil, udah bilang apa belum, bilangin. Walaupun cuman rautan, walaupun cuman penghapusan, walaupun cuman misalkan coklat atau permen, ada kita bawa pulang, padahal kita nggak kasih duit jajan, tanyain dari mana nih coklat, dari temen mak, bener dari temen, iya dari temen beri 1000, dapat coklatnya 3, saya dikasih 1, oh misalkan begitu kan tahu. Jangan asal-asalan kita anak makan apa aja kita biarin dah, yang penting dia jajan, yang penting dia kenyang lah, kita kasih duit jajan enggak. Hati-hati ya Bu ya. Itu didikan orang tua juga tuh, menjaga anak dari yang subhat, menjaga anak dari yang haram. Kalau kita pengen punya anak yang soleh-soleha, jaga ya, biarkan mereka makan makanan yang halal dari hasil keringat kita sendiri, supaya jadi anak-anak yang soleh-soleha. Kan kita pengennya begitu. Untuk apa kita tiap hari doa, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh, soleha, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina, Rabbana hablana zurriyatan thayyibatan, Allahumma ja'al muqimis shalah min zurriyati. Kita doa banyak banget deh tentang anak tuh. Tapi kalau kita nggak jaga anak kita, untuk apa? Ya, kita doa, kita jaga juga anak-anak kita, supaya anak-anak jadi anak-anak yang soleh-soleha. Jangan terbiasa ngambil punya orang, jangan terbiasa asal nyomot punya orang. Kalau bisa kita yang bagi orang, kita yang ngasih orang. Kasih anak jajan, bilangin jajannya nanti sama-sama ya sama temen. Kalau temen yang nggak jajan kamu kasih. Jangan justru anak kita udahlah
jajan sono numpang aja sama temennya. Kalau temennya beli es minta sama temennya. Jangan malah begitu ya Bu ya. Nauzubillahimin zalik. Itulah hal yang subhat, bisa jadi ngeri. Kalau kita nggak jaga nanti bisa jadi yang haram.